saya di kantin dagangan itu makanan terutama gado-gado, pecel gitu. Tadinya laris, manis, tiba-tiba turun. Bahkan pernah kemarin itu sama sekali sampai nggak ada yang beli. Coba bawa cobeknya dan bawa uleknya kemari. Insya Allah di atas kemampuan Bunda akan kerjakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Lika. Assalamualaikum ya Kak Sapra. Assalamualaikum ya Kanjeng Ratu. Mohon direstui pekerjaan saya, Bunda Norma. Di sini minta pelaris untuk dagangnya. Dagang gado-gado. Selama ini dia laris, kok tiba-tiba drop. Apa yang terjadi pada usahanya? Adakah orang yang usil kepadanya? Mohon ditunjukkan. Ditaruh di dagangannya ya. Insya Allah, seizin Allah, gado-gadonya atau kantinnya akan laris kembali. Ada sih ya, kalau malam itu ulekannya itu kadang-kadang bergerak gitu, atau kadang-kadang udara itu terasa panas, padahal di rumah saya itu ada AC gitu ya, tapi kok tiba-tiba panas gitu. Ya ada keanehan gitu. Situasinya kayaknya kurang enak gitu ya dalam beberapa hari ini, hampir seminggu lah. Lebih bagus memakai pelaris daripada persugihan. Karena persugihan itu akan memakan tumbal. Konsekuensinya harus kita pikirkan. Nyawa. Barangkali sudah menjadi rahasia umum, seorang pedagang butuh backup spiritual agar dagangannya laris dan tidak diganggu pedagang lain. Dan mencari penglaris adalah ritual paling lumrah dilakukan semua pedagang. Dari sini, sering terjadi perang penglaris di antara sesama pedagang. Apalagi mereka yang berjualan di satu area dengan jenis dagangan yang sama. Problematika itulah yang dihadapi Bu Siti, hingga kemudian meminta bantuan Bunda Norma untuk mendapatkan ajian penglaris. Lalu, apa yang dilakukan ahli spiritual asli Dayak itu untuk membantu Bu Siti? Mengapa Bu Siti harus membawa cobek dan ulekan yang sudah buntung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Beberapa hari ini, bahkan seminggu inilah dagangan saya itu kayaknya gimana gitu Bun, kurang laris lah, alias nggak laku gitu. Kenapa ya Bun ya? Problematika utama seorang pedagang adalah persaingan tak kasat mata. Meski semua serba samar dan penuh rahasia, nyaris tidak ada pedagang yang tidak melibatkan hal-hal gaib untuk membackup bisnisnya. Ritual-ritual mistik kerap dilakukan, mulai dari yang ringan hingga yang ekstrim, seperti mencari pesugihan. Tapi umumnya, semua pedagang memiliki ajian penglaris. Dan itulah yang terjadi pada Ibu Siti, seorang pedagang gado-gado yang merasa banyak kejanggalan selama beberapa hari belakangan. Tanda-tanda gangguan muncul setelah Ibu Siti merasakan banyak keanehan di rumahnya.
Semula dianggap wajar, tapi semakin sering hingga kemudian dagangannya sepi pembeli secara tiba-tiba. Bunda meritualkan untuk pelaris. Karena beliau tadi sudah banyak panjang lebar cerita ke Bunda. Dia selama 1 minggu ini, mungkin lebih, kok drop. Dan dia mengatakan ke Bunda banyak yang aneh-aneh pada dirinya. Pakai AC tapi hawanya panas. Udah itu cobeknya ini bisa bergerak-gerak dan jatuh sendiri sehingga patah. Proses meniupkan mantra penglaris segera dimulai. Bunda Norma langsung menyiapkan cobek dan ulekannya untuk diritualkan. Sejumlah sesaji telah pula tersedia, terutama kembang setaman dan jeruk nipis, yang setelah diberi mantra akan dibawa pulang oleh Ibu Siti. Coba bawa cobeknya dan bawa uleknya kemari. Insya Allah di atas kemampuan Bunda, Bunda akan kerjakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rike. Assalamualaikum ya Kak Sapra. Assalamualaikum ya Kanjeng Ratu. Mohon direstui pekerjaan saya, Bunda Norma. Di sini minta pelaris untuk dagangnya. Dagang gado-gado. Selama ini dia laris, kok tiba-tiba drop. Apa yang terjadi pada usahanya? Adakah orang yang usil kepadanya? Mohon ditunjukkan. Atas langit bawah bumi, kiri gunung, kanan laut bersinergi dengan alam. Mohon dibantu Ibu Siti. Dia menjual gado-gado agar dilariskan kembali. Nambah teteh. Ban, angsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malikil malik, 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 Allah. Bismillahi wa kafa, bismillahi wa kafa, bismillahi wa kafa, bismillahi wa kafa, bismillahi. Huk Allah, 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 huk Allah. Sirkum sarkum minkum, sirkum sarkum minkum, sirkum sarkum minkum, sirkum sarkum minkum, sirkum. Sirkum sarkum minkum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa la haula wala quwata illa billah. Mohon dibantu Ibu Siti agar laris dagangan kembali. Dia disalahkan oleh sesama pedagang di dekatnya. Sekarang kembalikan kelarisannya, kembalikan rezekinya. Itu karena Allah. Innama amruhu ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu Siti. Ditaruh di dagangannya ya. Insya Allah, seizin Allah, gado-gadonya atau kantinnya akan laris kembali. Lalu adakah pantangan yang harus dihindari setelah ritual pelarisan? Tidak ada. Itu biasanya ampuh saja, jangan banget itu Allah yang punya. Jadi Bunda hanya memberikan pelarisan, bukan persugihan.
Lewat aji penglarisan yang berbasis ritual-ritual Dayak, Bunda Norma membuka kembali jalan rezeki Bu Siti. Lalu mungkinkah penyebab dagangan sepi karena ada yang ngerjain? Mungkinkah akibat persaingan antar pedagang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang ada perbedaan mendasar antara penglaris dengan pesugihan. Pembeda utamanya adalah tumbal yang wajib disediakan oleh mereka yang mencari pesugihan. Biasanya, ritualnya juga tidak sembarangan tempat, melainkan kawasan keramat yang biasa menjadi tempat muja. Tumbal pesugihan juga bersifat harus, sehingga tidak bisa ditawar-tawar. Umumnya, nyawa orang-orang yang disayang yang harus ditukar dengan kekayaan. Jadi memang lebih aman mencari penglaris dibanding pesugihan yang risikonya besar. Lebih bagus memakai pelaris daripada persugihan. Karena persugihan itu akan memakan tumbal. Tumbalnya itu yaitu manusia. Orang yang kita sayangin itu akan diambil oleh roh-roh di sana yang memang menanti untuk dijadikan tumbal. Umumnya tidak ya. Tidak ada yang bisa diganti dengan kepala kerbau, yang pasti di kepala manusia. Rasanya tidak ada. Karena sudah perjanjian, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau orang mau mencari pesugihan, Bunda tidak larang, itu hak mereka masing-masing. Konsekuensinya harus kita pikirkan. Nyawa. Selain tidak berisiko, karena tanpa tumbal, penglarisan sesungguhnya bisa bertahan sangat lama. Seorang yang mencari penglaris akan tetap berlimpah rezeki selama tidak ada orang lain yang kembali mengganggu. Gangguan-gangguan yang datang pada seorang pedagang juga tidak melulu hancurnya jalan rezeki. Sebab bisa juga bersifat fisik, meski pada akhirnya akan berimbas pada tertutupnya pintu penghasilan. Menurut Bunda ya, permanen. Tapi kalau ada orang yang menyalah-nyalahin lagi, ya bisa aja terjadi lagi hal seperti ini. Seperti tamu Bunda tadi, Ibu Siti tadi, yang tiba-tiba ada cobeknya lah, bergerak sendiri, patah dan badannya panas lah, pada ada AC. Itu kan di luar nalar semuanya. Fata morgana sebenarnya. Perasaan. Lalu siapa kira-kira yang mengganggu dagangan Ibu Siti? Mungkinkah sesama pedagang yang tidak ingin tersaingi? Umumnya sesama pedagang. Iya, pasti. Misalnya, ya dia kirim yang aneh-aneh lah, yang di luar nalar. Misalnya tanah kuburan. Bisa saja, tapi kan tadi keluhannya kok ulekannya bisa jatuh tanpa orang, ya kan? Berarti makhluk yang tidak kasat mata, ya, yang bikin. Memang itu bisa saja terjadi kalau warungnya tidak dilihat orang. Karena kiriman orang itu tertutup istilahnya. Ritual pelaris yang dilakukan Bunda Norma diklaim ampuh dan permanen. Terutama menghentikan aksi penutup rezeki yang dilakukan pesaing Ibu Siti. Tapi benarkah banyak kejadian-kejadian gaib sebelum dagangan Bu Siti sepi pembeli?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai pedagang yang sudah bertahun-tahun jualan di sebuah kantin, Bu Siti tak pernah mengalami peristiwa sepi pembeli. Selama ini, dagangannya selalu laris manis karena memang kantinnya ramai. Tapi tiba-tiba saja, pecel dan gado-gado yang dijajakan nyaris tak disentuh pembeli. Ia agak heran dengan kejadian yang dialami. Sampai akhirnya memutuskan untuk mencari solusi. Saya di kantin dagangan itu makanan terutama gado-gado, pecel gitu. Tadinya laris, manis, tiba-tiba turun. Bahkan pernah kemarin itu sama sekali sampai nggak ada yang beli, nggak laku gitu. Bingung juga sih, hampir seminggu ya. Kayaknya kurang laris gitu, kurang laku gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Sebelum sepi pembeli, memang ada sejumlah kejanggalan dialami. Salah satu yang paling menyeramkan, ulekan yang biasa dipakai membuat pecel dan gado-gado bergerak-gerak sendiri tiap malam. Terakhir, saking kencangnya, bergerak sendiri, ulekan dan cobek jatuh hingga ulekannya patah. Selama beberapa hari sesudah dagangan sepi, Ibu Siti juga merasa hawa di rumahnya selalu panas. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Apalagi di rumahnya ada pendingin ruangan. Situasi itulah yang membuatnya merasa tidak nyaman sampai akhirnya berimbas pada dagangan yang semakin sepi. Ada sih ya, kalau malam itu ulekannya itu kadang-kadang bergerak gitu, atau kadang-kadang udara itu terasa panas, padahal di rumah saya itu ada AC gitu ya, tapi kok tiba-tiba panas gitu. Ya ada keanehan gitu. Situasinya kayaknya kurang enak gitu ya dalam beberapa hari ini, hampir seminggu lah. Pelaris memang menjadi bagian tak terpisahkan bagi seorang pedagang. Diakui atau tidak, setiap pedagang memiliki pegangan pelarisan. Meski menjadi sesuatu yang selalu dirahasiakan, tapi itulah salah satu senjata untuk menjaga dagangannya tetap laris. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.